Hai, berjumpa lagi dengan saya Arifita Sumsel. Di video kali ini kita panen avatar lagi ya. Jadi ini adalah kolam yang lain. Kalau kemarin yang udah kita review itu size-nya masih kecil dan masih warna biru semua. Tapi kalau yang ini usianya kurang lebih udah 2,5 bulan dan ikannya udah kita sortir karena udah mulai berantem ya. Jadi usianya itu udah 2,5 bulan ya. Jadi perlu kita lakukan pensortiran karena memang sudah pada berantem juga ya sebagian. Ada sebagian yang agak koyak-koyak juga, agak apa sih, robek ya. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah untuk tetap stay terus sampai video ini selesai. Jangan kemana-mana, tetap di Arif Beta Sumsel. Let's go! Nah, jadi ini teman-teman ya, kita udah sortir beberapa ekor. Ini adalah cupang plakat avatar ya. Jadi teman-teman di rumah juga bisa perhatiin usianya itu baru 2,5 bulan. Nah, jadi dia udah mulai pecah warnanya nih. Jadi dia itu indikasi warnanya tuh sudah mulai rontok-rontok nih. Walaupun dia ada sebagian juga yang masih biru ya, kayak gini. Nih, yang kayak gini masih biru, tapi dia udah mengindikasikan warna hitam yang mulai naik teman-teman. Nah, jadi yang kayak ini, kalau teman-teman mau cupangnya cepat mutasi, dia harus disortir ya, dipisahkan, nanti dimasukkan ke dalam botol atau di dalam soliter, bebas sebenarnya. Tapi nanti teman-teman juga perhatiin ya sampai video ini selesai gimana kita memproses ikan ini, mensortirnya, memberi ketapangnya juga. Nanti sampai video ini selesai kita jelasin secara detail ya. Nah, jadi untuk usianya ini masih muda, ikannya masih kecil nih. Nih, teman-teman bisa lihat ini kan. Nih, ikannya tuh masih kecil banget nih, tapi dia udah rontok nih. Nah, jadi kayak gini lah teman-teman. Ini enggak banyak, di breednya itu cuma satu pasang ya, dan di kolam juga masih banyak. Nah, jadi ikannya tuh ya memang nggak diangkat semua. Yang masih keras basegel-nya, basegel birunya itu nggak kita angkat semua. Tapi yang udah ini aja, yang udah mulai pecah-pecah nih kita yang angkatin. Udah mulai notol-notol kayak gini nih. Ini adalah cupang avatarnya nih ya. Nih. Jadi dia itu bakal kedepannya nanti full black dan rintik ya. Nah, kalau pemain avatar tuh biasa nyebutnya rintik, rintik pasir berwarna biru atau putih nih. Nah, jadi kalau udah kayak gini diapain lagi? Langsung aja kita naikin ke soliter ya. Nah, jadi teman-teman tinggal angkat aja ya. Langsung kalau di sini udah kita siapin air yang warna bening masih ya. Nanti kita kasih ketapang juga. Nah, jadi teman-teman bisa ambil pakai serokan, bisa pakai tangan juga bebas ya. Jadi dia harus dipisah satu-satu. Karena memang juga indikasinya sudah berantem dia teman-teman. Ikannya itu sudah mulai nakal ya, udah mulai berantem dia satu sama lainnya. Jadi kalau mau main ikan yang berkualitas, kita yang kecil-kecil kayak gini udah harus dipisahin ya, agar mendapatkan form yang bagus juga nantinya. Karena kalau nggak di sortir kayak gini, sayang nanti ekornya itu bisa robek, bisa koyak, bisa ya jadi cacat ikannya. Kan sayang kalau ikannya cakep tapi formnya kurang bagus, kan sayang. Jadi harga nilai jualnya juga otomatis kurang maksimal teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa sortir, masukin ke soliter atau ke botol ya. Kalau kami di sini sudah sangat sedikit menggunakan pakai botol, kami udah pakai soliter sama ember. Jadi di sini kita pakai soliter sama ember agar juga cepat besarnya. Karena kalau pakai botol ya teman-teman memang bisa, tapi untuk ukuran size agak sedikit lebih lambat daripada kita menggunakan toples atau pakai ember. Nah, jadi teman-teman bisa isi dulu semua ya sampai penuh ya. A few moments later.
Nah, jadi teman-teman, ikannya udah terisi penuh ya. Yang bagian sini aja karena ikannya masih banyak. Takut nanti teman-teman nunggunya kelamaan, langsung aja kita lanjut ke proses selanjutnya ya. Jadi kalau ikannya udah dimasukin toples kayak ini teman-teman, ini toplesnya memang agak kusam ya, karena memang untuk pembesaran aja, nggak masalah ya. Karena kami juga kadang pakai ember jadi nggak kelihatan ya. Jadi proses selanjutnya adalah teman-teman memberinya ke tapang ya. Nih, ini ketapang nih, teman-teman bisa taruh secukupnya aja ya. Jadi untuk pemberian ketapangnya ini teman-teman, kalau ikan yang baru diangkat itu boleh tebal, boleh juga tipis. Jadi ya sesuai kebutuhan teman-teman ya. Jadi seperlunya aja teman-teman. Jadi bisa teman-teman masukin sedikit-sedikit kayak gini nih. Nih. Jadi jangan air ketapang yang full ya. Jadi teman-teman bisa kasih sedikit-sedikit kayak gini agar ikannya bermutasi dengan baik dan maksimal ya. Dan juga ini perlu teman-teman ketahui ya, ini adalah ketapang rebus ya, yang udah pernah kita jelasin juga di video sebelumnya. Cara ngerebus daun ketapang itu sangat mudah. Jadi bagi teman-teman yang bingung juga boleh cek di video sebelumnya ya. Nah, jadi teman-teman tinggal kasih aja seperlunya lah. Jadi kalau mau tebal boleh, mau tipis juga boleh, terserah. Nah, jadi seperti biasa ya teman-teman, usahain kalau ikan kalian mau cepat mutasinya itu harus mengenai sinar matahari ya, kalau bisa. Kalau enggak ya kalian harus mengeluarkan ikannya ya keluar untuk dijemur. Nah, kalau di sini teman-teman bisa perhatiin ya, tempatnya itu masih semi indoor atau semi outdoor ya, karena tempatnya itu separuh ditutup, separuhnya lagi dibiarkan biar mataharinya masuk. Nah, jadi teman-teman tinggal kasih perawatan rutin ya dengan sipon nantinya. Biasanya kalau kami sendiri ya, kalau lagi rajin 3 hari sekali, itu kalau lagi rajin teman-teman. Banyakan malesnya tapi nah, jadi untuk perawatan sendiri nggak ribet ya, sama kayak ikan-ikan biasanya. Ikan mutasi itu semakin sering dia di perawatan air atau di sipon atau diganti air full, dia akan cepat mutasi. Nah, jadi selain dari ketapang ini, teman-teman juga harus rajin untuk ganti airnya ya, rutin. Paling-paling ya kalau mau dirutinin sih seminggu sekali itu boleh. Tapi kalau kami ya sesempatnya aja, kadang 3 hari, kadang 2 hari, kadang seminggu, kadang 2 minggu. Jadi nggak mesti teman-teman. Jadi kalau untuk ini ikan yang penghobi ya, tapi kalau untuk ikan kompetisi beda lagi. Kita bicarain ini untuk yang jenis ikan mutasi seperti avatar ini ya. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau telat ganti air, itu nggak masalah, dengan catatan air kalian udah bagus ya. Jadi kalau di sini kami sudah menilai itu air kami sudah cukup baik ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu rahasianya, teman-teman bisa cek di video ketiga. Itu bagaimana kami mengubah air yang berkarat menjadi air yang berkualitas. Jadi teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya. Nah, jadi untuk video kali ini cukup sampai sini aja teman-teman ya. Sebenarnya simple, sama kayak penjelasan kita sebelumnya, dengan sortir, naikkan ketapang dan kena sinar matahari ya. Medianya juga teman-teman perhatiin, menggunakan toples yang 4 liter atau menggunakan ember juga bisa. Jadi kalau yang putih ini kurang direkomendasi. Nah, jadi itu teman-teman ya, video untuk kali ini cukup di sini dulu. Jika kalian suka silahkan klik like, berikan komentar dan subscribe. Jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Salam cupang Indonesia.